Selanjutnya ada Ruth Maharani dari Universitas Gunadarma. Mau bertanya, bagaimana cara membantu orang yang mengalami insecure hingga orang itu mulai mengalami depresi? Juga bagaimana menanggapi orang yang toksik? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ruth, atas pertanyaannya. Cara mengalami insecure hingga orang itu mengalami depresi. Nah, ini. Hal yang pertama teman-teman harus lakuin adalah sembuhin dulu diri sendiri sebelum menyembuhkan yang lain. Jadi, teman-teman, emang baik kok untuk mengingatkan yang lainnya. Ayo yuk jangan insecure, ayo yuk cukupnya aja. Tapi sedangkan teman sendiri masih merasa insecure. Jadi apa? Itu malahan membuat hambatan ke diri sendiri. Karena apa? Ibaratnya ingin mengingatkan yang lain, tapi kita sendiri masih mengalami gitu. Jadi emang harus yang dilakuin pertama itu adalah yuk sembuhin diri sendiri dulu gitu. Kita terima insecure kita tingkatin insecure yang kita rasain supaya itu jadi semangat kita gitu. Itu jadi kayak misalkan aku tadi kayak aku insecure sama pipi aku, ya aku bilang ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah aku punya pipi cabi kayak begini, toh jadinya orang-orang nggak bakalan ketukar lagi kayak gitu kan. Itu menyemangati diri sendiri. Nah baru bisa menyemangati yang lain, kayak misalkan kayak cerita dari Kanafa tadi, misalkan kamu hebat, kamu udah bisa membatasi diri kamu dengan selesaikan hubungan kamu sama dia kayak gitu. Karena apa? Secara nggak langsung pun kita dengan udah menyembuhkan diri sendiri, kita bisa kasih lagi ke yang lain gitu. Jadi emang yang pertama dilakuin kita sendirinya dulu. Gimana dengan insecure kita? Baru kita mengingatkan insecure-nya ke yang lain, kayak nggak apa-apa lo punya insecure kayak gitu, itu sih perasaan lo aja, itu sih cuma pikiran lo aja tuh yang kayak gitu, kayak lo ngerasa apa yang lo lakuin gak bener, apa yang lo lakuin itu cuma nyusahin aja, itu sebenarnya dari omongan orang aja, itu sebenarnya cuma dari perasaan diri sendiri aja. Buktinya apa? Bisa kan selesai tugasnya. Buktinya apa? Bisa kan kamu nyelesain hal itu kayak gitu. Terus bagaimana menanggapi orang yang toksik? Yaitu tadi, orang yang toksik belajar untuk berkata tidak. Karena apa? Kamu berhak atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Kamu berhak membatasi kamu mau sampai mana capeknya. Gitu. Karena kamu sendiri yang tahu. Kamu tuh capeknya sampai mana. Karena orang lain mah ya kayak ibaratnya, ya mereka datang, gue mau minta tolong boleh nggak? Gue pengen minta tolong dong. Lu mau nggak bantuin gue? Kayak gitu-gitu. Apalagi untuk teman-teman yang ibaratnya temennya banyak nih, karena kita juga nggak ada yang tahu kan apa-apa yang teman-teman kita alami, mereka lagi perlu bantuan apa. Ya baik, emang kita bisa bantuin mereka, tapi kita juga perlu ingat batasan-batasan diri kita. Kita bisa batas capek kita tuh juga perlu diketahui. Kayak tadi, karena apa? Kita perlu yang namanya merawatkan diri kita sendiri. Kita perlu yang namanya tadi tidur yang cukup. Coba kalau misalkan teman-teman di sini kebanyakan mengiyakan kayak, oh ya udah iya ya, nanti ya gitu. Mungkin apalagi yang jawabannya itu ya udah nanti ya. Intinya apa? Masih diiyakan kan? Nanti. Nanti ini berarti yang di saat dimana mungkin teman-teman udah selesaiin sama tugas teman-teman semua. Berarti nanti abis tugas teman-teman selesai, teman-teman kalian ngebantuin teman yang dijawabin iya tadi kan? Yang harusnya teman-teman itu udah batasnya untuk istirahat. Kan jadinya apa? Capek diri sendiri. Gitu. Jadi tahu batasan capeknya itu sampai mana gitu. Karena kita aja pun juga diminta sama Allah Subhanahu wa taala juga secukupnya aja. Apapun yang kita lakuin itu emang harus cukup, bukan berlebihan. Semoga menjawab. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Ruth.